Salve, salam cerdas dan bijak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ketemu kembali di episode kali ini. Episode kali ini kita akan belajar tentang sakramen inisiasi Kristen. Sakramen inisiasi Kristen adalah sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Tetapi yang mau kita pelajari hari ini adalah sakramen krisma. Sakramen krisma disebut juga sakramen penguatan, sakramen penerimaan Roh Kudus. Sakramen ini umumnya harus diberikan oleh Bapak Uskup, tidak bisa diterimakan oleh imam atau pastor. Jadi sakramen ini amatlah penting. Memang kita sadar bahwa di Indonesia ini satu wilayah keuskupan atau keuskupan agung sangatlah besar atau luas wilayahnya. Bisa saja satu buah paroki hanya bisa dikunjungi oleh Bapak Uskup satu kali setahun atau sekali dalam 2 tahun, terutama dalam menerimakan sakramen krisma. Karena pentingnya sakramen ini, marilah kita memberi waktu bila ada jadwal penerimaan sakramen krisma. Jangan kita terlelap atau terbuai. Hendaklah kita dengan hati gembira menyambutnya. Karena sakramen ini adalah sakramen yang menguatkan kita agar kita mampu menghidupi, mempertahankan dan mewartakan Injil atau iman kita kapan dan dimana saja pun kita berada. Bila kita sudah menerima sakramen krisma, kita mampu untuk mewartakan iman kita, mewartakan Injil kabar sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Sakramen ini didasarkan oleh ajaran Katolik, yaitu Katekismus Gereja Katolik 1288 dan Kitab Hukum Kanonik 879 sampai 908. Bukan hanya berdasarkan KGK dan KHK, tetapi sakramen ini dilandasi dasar Alkitabiah yang bersumber dari Yohanes 14 ayat 16, di mana Yesus berjanji akan memohon kepada Bapanya agar Bapa mengutus Roh Kudus untuk menemani atau menyertai kita sepanjang hidup kita dalam mempertahankan atau menghidupi iman kekatolikan kita. Dan berdasar pula kepada Yohanes 20 ayat 22, di mana pada hari Pentakosta para rasul yang merasa ragu-ragu karena mereka ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi oleh Roh Kudus mereka dihembusi yang nampak dalam simbol lidah-lidah api. Sakramen ini juga berdasar kepada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, Kisah Para Rasul 8 ayat 16 sampai 17, Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Jadi marilah kita bergembira karena adanya dasar iman dalam sakramen krisma ini. Bukan hanya sakramen-sakramen buatan para bapak-bapak gereja atau para uskup kita, tetapi ini adalah suatu ajaran yang berlandaskan Alkitabiah. Tadi sudah saya paparkan berdasarkan kepada Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 20 ayat 22, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, Kisah Para Rasul 8 ayat 16 sampai 17, Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Begitu indahnya gereja Katolik.
sakramen atau tanda keselamatan, sarana keselamatan yang dibagikan untuk kita supaya kita hidup beriman, mantap dan kuat dalam menghidupi iman kekatolikan kita. Jangan lupa saudara, Katekismus Gereja Katolik nomor 1288 dan Kitab Hukum Kanonik nomor 879 sampai 908 mengajarkan kita agar kita tidak lupa untuk menerima sakramen Krisma, sakramen kelengkapan iman atau sakramen pendewasaan iman sesuai dengan ajaran Katolik dan Alkitabiah. Salve, salam cerdas dan bijak.